Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, bangsa Romawi yang terkenal dengan ketangguhan pasukan militernya selama berabad-abad ternyata pernah dikalahkan oleh umat Islam dalam sebuah perang besar. Kekalahan yang dialami pasukan Romawi tidak tanggung-tanggung. Sebanyak 50.000 tentara Romawi Timur tewas oleh serangan pasukan Muslim yang diperkirakan hanya berjumlah 36.000 hingga 40.000 pasukan. Padahal pada saat itu diyakini Raja Heraklius Kaisar Romawi Timur mengirimkan pasukan-pasukan terbaiknya dengan total mencapai 100.000 tentara. Kemenangan umat Islam tersebut terjadi pada Perang Yarmuk di perbatasan Suriah dan Yordania. Perang Yarmuk berlangsung selama 6 hari dari tanggal 15 hingga 20 Agustus 636 Masehi dan terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemenangan dalam perang ini menjadi tonggak utama bagi umat Islam dalam menyebarkan pengaruhnya ke penjuru dunia. Dalam video kali ini kita akan membagikan bagaimana dahsyatnya peperangan Yarmuk, kesyahidan anak dari Abu Jahal dan juga Islamnya Panglima Romawi. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islami menarik lainnya. Sahabat soleh beriman, ada sebuah kisah menarik dalam Perang Yarmuk yang meletus pada Agustus 636 Masehi. Cerita tersebut berkaitan dengan masuk Islamnya seorang petinggi militer Bizantium, George Todzira. Padahal waktu itu pertempuran sedang berlangsung. Tentu saja moral pasukan Romawi Timur menjadi kaget dan mengendur dibuatnya. Kala itu di dekat sungai Yarmuk, kedua kubu sudah berhadap-hadapan. Namun pemimpin masing-masing pasukan belum menyerukan tanda dimulainya pertempuran. Seorang petinggi Romawi, George Todzira, mengirim utusan untuk menemui Khalid bin Walid. Bahkan George meminta berbicara empat mata dengan komandan perang Muslim Khalid bin Walid. Permintaan itu pun disetujui oleh Khalid. Di titik yang telah disepakati, kedua panglima perang itu saling berhadap-hadapan. Leher tunggangan mereka bertautan. Pemandangan menggetarkan ini disaksikan dari kejauhan oleh ribuan pasukan dari masing-masing kubu. Wahai Khalid, jawablah setiap pertanyaanku dengan jujur. Janganlah engkau berbohong, karena sesungguhnya seorang yang merdeka tidak pantas berbohong. Jangan pula engkau menipuku, karena sesungguhnya orang yang mulia tidak akan menipu, ujar George. Kemudian Khalid menganggukkan kepalanya. Pemimpin pasukan Bizantium itu pun meneruskan pembicaraan. Apakah Allah menurunkan pedang dari langit kepada nabi kalian, lalu dia memberikannya kepadamu? Apakah pedang itu akan berhasil mengalahkan suatu kaum yang dihadapinya? Tanya George. Tidak, jawab Khalid dengan singkat. Lantas, mengapa engkau dijuluki Saifullah, pedang Allah? Sesungguhnya Allah telah mengutus nabinya di tengah-tengah kami. Beliau berdakwah kepada kami, tetapi kami semua tidak memperdulikannya. Sebagian dari kami kemudian ada yang membenarkan dakwahnya dan mengikutinya, yang lain menjauhi dan mendustakannya, tutur Khalid. Dahulu aku termasuk orang yang menjauhi, mendustakan dan memeranginya. Namun Allah memberikan hidayah kepadaku. Beliau, Nabi, berkata kepadaku, engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang Dia gunuskan kepada orang-orang musyrik. Beliau mendoakanku dengan kemenangan dan juga menyebutku dengan Saifullah. Mulai saat itu aku menjadi seorang yang paling keras melawan orang-orang musyrik, sambungnya. Nampaknya George ternyata puas akan jawaban Khalid. Wahai Khalid, beritahu aku apa yang engkau serukan kepadaku. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, kata Khalid. Kalau ada yang tidak menerima seruan itu, tanya George. Jizyah menjamin mereka, kata Khalid menjawab. Bagaimana kalau mereka tidak mau membayar jizyah? Tanya George lagi. Kami akan perangi mereka. Bagaimana kedudukan orang-orang yang menerima seruan kalian? Tanya George lagi. Sama, setara dalam kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kami. Tidak ada perbedaan kewajiban antara orang yang mulia atau yang biasa, baik yang lebih dahulu memeluk Islam ataupun yang belakangan, kata Khalid. Apakah orang yang hari ini memeluk Islam akan sama derajat dan ganjarannya? Tanya George. Ya, atau bahkan bisa lebih utama. Bagaimana mungkin? Bukankah kalian lebih dahulu memeluk Islam? Tanya George.
Kami memeluk Islam dan berbaiat kepada Nabi pada saat kami menjumpainya. Adapun kalian belum pernah menjumpai Nabi dan apa-apa yang kami jumpai bersamanya. Kalau memeluk Islam dengan tulus dan sebenar-benarnya, insya Allah kalian akan lebih baik daripada kami. Kata Khalid, tidakkah engkau sedang berpura-pura kepadaku, wahai Khalid? Demi Allah, aku telah berucap jujur padamu. Aku tidak punya kepentingan apapun denganmu atau salah seorang dari kalian. Cukuplah Allah menjadi saksi atas apa yang aku sampaikan kepadamu. Untuk beberapa lama, George pun terdiam. Kemudian dia berkata sambil menatap tajam lawan bicaranya, engkau telah berkata jujur kepadaku, maka ajarkanlah aku tentang Islam. Khalid pun lantas mengajaknya masuk ke tendanya. Kemudian George disediakan air untuk bersuci. Setelah itu, komandan kebanggaan Khalifah Umar bin Khattab itu membimbingnya untuk melafalkan 2 kalimat syahadat. Sejak itu, George resmi menjadi seorang Muslim. Dia lantas diajarkan berwudu dan melakukan sholat 2 rakaat. Kalau sebelumnya George berhadapan dengan Khalid, kini dia berada di sisi sang panglima Muslim. Keduanya sama-sama berjuang memerangi pasukan Bizantium. Dalam perang itu, bekas komandan Romawi ini menderita luka parah. Akhirnya, dia pun gugur di medan pertempuran Yarmuk. Sahabat soleh beriman, perang Yarmuk ternyata juga lengkap dengan kisah heroisme seorang anak dari Abu Jahal. Ia adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Meski ayahnya terkenal dengan kebencian terhadap Islam, ternyata Ikrimah justru menunjukkan semangat yang sebaliknya. Ikrimah berusia 30 tahun ketika Rasulullah mulai menyampaikan dakwah Islam secara terbuka. Ia adalah seorang bangsawan Quraisy yang kaya dan dihormati. Ketika perang Yarmuk, Ikrimah maju berperang seperti kesetanan. Melihat tindakan nekat itu, Khalid bin Walid segera mengejar dan menegurnya. Namun Ikrimah tidak memperdulikan peringatan tersebut dan berkata dengan lantang, biarkan saja ya Khalid, biarkan aku menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Aku telah memerangi Rasulullah di beberapa medan peperangan. Pantaskah setelah masuk Islam aku lari dari tentara Romawi ini? Tidak, sesekali tidak. Bahkan perang Yarmuk menjadi jalan bagi Ikrimah untuk menjadi seorang syahid. Di tubuhnya terdapat sekitar 70 luka bekas tikaman pedang, tombak, dan anak panah. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, di antara orang-orang yang termasuk dalam barisan perang Yarmuk adalah Haris bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amr. Di saat-saat kematian mereka, ada seorang sahabat yang memberinya air minum, akan tetapi mereka menolaknya. Setiap kali air itu akan diberikan kepada salah seorang dari mereka yang bertiga orang itu, masing-masing mereka berkata, berikan air itu kepada sahabat di sebelahku. Demikianlah keadaan mereka seterusnya, sehingga akhirnya mereka bertiga menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan belum sempat meminum air itu. Sahabat soleh beriman, perang Yarmuk ternyata tidak hanya menjadi momen penting bagi umat Islam, tetapi juga diakui oleh berbagai peneliti sejarah di dunia. George Nafziger dan Mark Walton dalam bukunya yang berjudul Islam at War menyatakan perang Yarmuk menjadi salah satu perang paling menentukan dalam sejarah peradaban manusia. Sebab setelah perang ini berakhir, pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab berhasil menguasai Suriah, Yerusalem, hingga memperluas kekuasaan ke Mesir dan utara Afrika. Keberhasilan ini juga menjadi jalan awal bagi hancurnya Kekaisaran Romawi Timur yang telah berdiri sejak tahun 300 Masehi. Tidak hanya itu, David Nicholl, sejarawan asal Inggris, dalam bukunya yang berjudul Yarmuk the Muslim Conquest of Syria menyatakan perang Yarmuk menjadi momen bagi Khalid bin Walid untuk menunjukkan kejeniusannya dalam memimpin pasukan perang. Sebab perang ini menjadi kemenangan terbesar yang pernah diraihnya dan menjadikannya salah satu panglima militer terbaik di dunia. Sahabat soleh beriman, sebuah untold story terungkap bahwa keberadaan jenderal perang kebanggaan umat Islam, yakni Khalid bin Walid, ternyata justru hampir mengganggu ketauhidan umat Islam. Bagaimana hal ini bisa terjadi?
Sebagai panglima perang yang begitu masyhur, dengan kejeniusannya ternyata semua pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid tidak pernah mengalami kekalahan sedikit pun, baik sebelum ia memeluk Islam maupun setelah masuk Islam. Dari sanalah muncul kepercayaan di antara umat Islam bahwa jika Khalid menjadi panglima, sudah pasti perang akan dimenangkan. Sebagian kaum muslimin menyandarkan sepenuh hati pada Khalid dan mulai lalai berdoa serta berharap pada Allah Ta'ala. Hal itu lantas membuat Khalifah Umar bin Khattab khawatir. Pasalnya kemenangan dan kekalahan hanyalah ketetapan yang datang dari Allah. Sementara manusia termasuk Khalid bin Walid hanya bisa berikhtiar dalam mencapai kemenangan tersebut. Akhirnya, untuk mencegah timbulnya pengkultusan terhadap sosok Khalid bin Walid, sekaligus untuk meluruskan kembali ketauhidan umat Islam, Umar bin Khattab memutuskan untuk mengganti posisi panglima perang umat Islam. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Umar bin Khattab menyampaikan alasannya menggantikan Khalid. Sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid bin Walid karena marah ataupun dia berkhianat, tetapi manusia telah terfitnah dan aku ingin manusia tahu bahwa Allah lah yang membuat kemenangan. Akhirnya jabatan yang diemban Khalid bin Walid sejak masa kepemimpinan Abu Bakar ini diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, termasuk dalam hal memimpin umat Islam pada perang Yarmuk. Wallahu a'lam bishawab.